Inilah tombak pusaka kuno dengan bentuk sederhana yang memiliki tuah dan filosofi yang sangat mendalam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak pusaka ya, yang usianya juga cukup sepuh dan filosofinya sangat dalam ya. Dan mungkin banyak di antara teman-teman yang sering lihat tapi nggak tahu sebenarnya tombak itu dibuat untuk apa ya, atau doa harapannya untuk apa. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini adalah tombaknya ya. Jadi ini pakai warongko scan. Jadi simple, jadi biar mudah dibawa kemana-mana ya ini ya. Ya sekarang kita lihat ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, jadi ini adalah tombak round pring atau godong pring atau daun bambu ya. Dan untuk tombak jenis ini mungkin sering teman-teman temukan ya, terutama di Jawa ya. Dan kemungkinan zaman dulu memang banyak masyarakat yang seneng atau mungkin suka untuk pesen tombak dengan dapur godong pring atau round pring ini ya. Karena memang kalau teman-teman tinggal di Jawa, memang pring atau bambu itu filosofinya sangat dalam ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah ngelmu pari atau ilmu padi, juga ada ngelmu pring ya. Jadi kalau untuk secara filosofi itu bambu itu ya atau pring itu ya, itu yang pertama memang doa harapannya mungkin pemilihnya agar bisa kuat dan fleksibel seperti pohon bambu itu ya. Karena kita tahu ya pohon bambu itu bisa dibilang sangat kuat ya. Jadi akarnya itu sangat kokoh. Jadi kalau ada angin besar pun, jadi mungkin memang istilahnya pohon bambu itu kayak mentelung atau mentiung ya, hampir kayak dayung gitu. Tapi nanti bisa kembali tegak lagi ya. Karena memang sifatnya cukup fleksibel ya. Dan dia itu sangat kuat istilahnya ya. Jadi untuk akarnya itu nancap kuat. Makanya kalau teman-teman tinggal di desa pasti tahu ya. Biasanya kalau pohon bambu itu atau pring itu ya, untuk 3 tahun atau 4 tahun pertama itu pertumbuhannya itu sangat lambat. Tapi setelah ke 5 tahun ke atas atau 4 tahun lah, biasanya 5 tahun ke atas itu cepat. Dan itu memang konon di kisaran 3 tahun atau 4 tahun awal itu memang dia lebih memperkuat akarnya ya, Jadi makanya pohon bambu itu sangat kuat. Dan filosofi yang lain selain kuat dan fleksibel itu juga sangat bermanfaat ya. Jadi filosofinya godong pring atau round pring ini paling enggak si pemilik itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya ya. Kalau teman-teman tahu di desa kan zaman dulu itu pohon bambu itu kayak batangnya bisa buat apa saja ya. Kayak dinding gedek itu untuk tiang, untuk ring atau usuk, untuk masang atap itu pohon bambu ya kayak gitu ya. Jadi memang istilahnya banyak manfaatnya ya. Jadi itu adalah dua filosofi yang sangat mendasar dari pohon bambu ya. Jadi yang pertama itu kuat dan fleksibel ya. Dan itu juga istilahnya sangat tahan istilahnya dalam berbagai musim ya. Artinya kayak di musim kemarau pun dia nggak akan mati ya. Dia akan istilahnya merontokkan daunnya itu ya. Tapi dia tetap hidup. Apalagi kalau ada banyak air itu dia lebih hidup, biasanya lebih rindang kayak gitu ya. Dan seperti itu. Nah ketiga memang biasanya pohon bambu itu menggerombol ya, istilahnya kayak barongan gitu ya. Jadi dia cukup kokoh lah. Jadi itu juga salah satu filosofi ya. Jadi kita jadi manusia memang harus bisa menyatu, berbaur dengan masyarakat yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah untuk lebih detailnya tentang tombak round pring ini, kira-kira ini dari era apa? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat detail warongkonya ya. Jadi ini warongko scan ya, atau warongko yang simpel sederhana ya. Ini agar bila tombak ini mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi ini scan ukir ya. Jadi walaupun sederhana tapi terlihat cukup bagus ya. Sekarang mari kita lihat untuk bila tombaknya. Nah ini adalah detail bila tombaknya ya. Jadi cukup sederhana ya ini ya.
Dan ini kalau teman-teman perhatikan untuk materi, jadi salah satu materi yang ada di Madura ya. Tapi iranya ini ira Mataram, walaupun ini metuknya sekilas kayak bisa dilepas ya, sebenarnya ini iras. Tapi ini gaya metuknya ini memang seperti kayak metuk-metuk di era Mataram ya. Jadi ini kemungkinan besar memang dibuat di Madura pada zaman Mataram ya. Untuk pamornya sendiri adalah pamor Wahyu Tumurun ya. Kalau teman perhatikan ya. Jadi pamornya cukup bagus ya, dan ini cukup sepuh ya. Nah mungkin itu saja dulu ya dari saya tentang tombak round pring ini. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Nura weruh rosing rasa kang rinuru, lumengket ing ngangga, anggere padha marsudi. Ana kene kahanane Nura beda. Tidak mengetahui inti rasa yang dicari melekat di badan, asalkan semua mencari, di sana sini keadaannya tak berbeda.